Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin Yunus, Stambuk 211562010007. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai array satu dimensi dan array dua dimensi. Untuk lebih jelasnya di sini, sebelum kita masuk pada poin tersebut, terlebih dahulu kita harus mengetahui array itu sendiri. Nah, di sini array adalah sebuah variabel yang menyimpan sekumpulan data yang memiliki tipe yang sama, atau juga array dapat disebut sebagai kumpulan dari nilai-nilai data bertipe sama dalam urutan tertentu yang menggunakan sebuah nama yang sama. Nah, setiap data tersebut menempati alamat memori atau lokasi yang berbeda-beda, dan selanjutnya disebut dengan elemen array. Elemen array sendiri dapat diakses melalui indeks yang terdapat di dalamnya. Namun penting sekali untuk kita semua diingat bahwa dalam C++ indeks array selalu dimulai dari 0, bukan dari 1. Selanjutnya di sini array satu dimensi. Nah, array satu dimensi adalah array yang terdiri dari satu subscript atau satu kolom. Setiap elemen array satu dimensi dapat diakses melalui indeks yang terdapat di dalamnya. Nah, bagaimana cara mendeklarasikannya? Nah, untuk mendeklarasikan sebuah array satu dimensi dalam C++, kita harus menggunakan tanda kurung kotak atau biasa bisa disebut dengan bracket ya. Adapun bentuk umum dari pendeklarasian array satu dimensi, yaitu pertama kita harus mendeklarasikan tipe data terlebih dahulu. Nah, yang pada umumnya di sini digunakan adalah tipe data integer apabila kita elemen atau value dari array tersebut merupakan angka. Selanjutnya nama array itu sendiri. Nah, selanjutnya kurung kotak atau bracket, kita masukkan jumlah elemen yang kita ingin masukkan. Selanjutnya di sini sebagai contoh, misal kita ingin mendeklarasikan sebuah array satu dimensi dengan nama larik. Nah, yang mempunyai 10 elemen dengan tipe data integer, maka bentuk array-nya adalah int larik dalam kurung 10. Seandainya array larik tersebut akan kita beri nilai saat pendeklarasian atau inisialisasi, maka contoh penulisannya yaitu integer larik dalam kurung 10 sama dengan kurung awal 2. Ini merupakan nilai dari elemen tersebut atau value dari elemen tersebut. Nah, di sini ada angka 2, 5, 4, 8, 1, 3, 7, 1, 10, dan 6 yang berjumlah 10 elemen. Nah, dari pendeklarasian sekaligus inisialisasi array larik tersebut dapat diartikan bahwa kita telah memesan tempat pada memori komputer sebanyak 10 tempat dengan indeks dari 0 sampai 9. Di mana nilai-nilai tersebut akan dimasukkan ke dalam array secara berturut-turut. Mulai dari indeks 0 akan diisi dengan nilai 2 sampai indeks 9 yang diisi dengan nilai 6. Nah, mengapa sampai indeks 9? Muncul pertanyaan kita semua juga, bahwa mengapa sampai indeks 9? Karena di sini adalah nilai value dari array tersebut adalah 10, yang dimana keseluruhan indeks dari jumlah elemen tersebut adalah 10, yang dimana di sini adalah n kurang 1, jadi 10 kurang 1 adalah 9. Nah, itulah jumlah indeks yang digunakan dalam array larik tersebut yang berjumlah 10 elemen. Nah, selanjutnya mari kita lihat implementasi program dalam C++. Nah, di sini saya sudah buat program sederhana, yang dimana di sini kita pertama mendeklarasikan sekaligus inisialisasi, proses inisialisasi. Nah, array di sini dengan nama r ya, r integer r
kurung 5 sama dengan nilai dari value tersebut, nilai dari array tersebut adalah 8, 4, 5, 10, dan 2. Nah, karena sudah melakukan inisialisasi, maka kita tidak wajib mengisi nilai ke dalam elemen array tersebut. Nah, selanjutnya kita tampilkan isi dari array tersebut dengan menggunakan perintah for atau bisa for untuk perulangannya. Di sini integer i sama dengan 0, mana i di sini lebih kecil dari 5, dengan cout tampil nilai indeks ke, di sini merupakan variabel i ya. Di sini ada kita masukkan variabel i yang dimana itu merupakan tampilan ya tampilan nilai indeks dari 5 sampai seterusnya. Apabila kita ekspor saja, kita run untuk program. Nah, di sini sudah terlihat ya, tampil nilai indeks ke 0, yaitu dengan nilai 8 sesuai dengan yang kita masukkan tadi pada inisialisasi. Selanjutnya 4 diikuti 5, 10, dan 2 pada indeks ke-4 terdapat yang berjumlah 5 elemen. Nah, di sini apabila kita mengubah apa di sini kita misalnya kita ganti menjadi jumlah elemennya 10. Nah, di sini kita ganti juga untuk perulangannya dengan nilai 10. Kita run saja. Nah, di sini nilai yang terbaca hanya dari indeks ke-4, yang selebihnya indeks ke-5, 6, 7, 8, 9 di sini nilainya 0. Mengapa? Karena di sini kita tidak memasukkan nilai dari value array tersebut. Nah, di sini coba misalnya kita masukkan, kita tambah saja di sini untuk proses inisialisasinya, yaitu 8 misal 8, 5, 6, 3, 2. Di sini kita hitung 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah ya, di sini kita run saja. Nah, di sini sudah masuk kembali nilai-nilai yang kita masukkan tadi, mulai dari 8, 5, 6, 3, 2 sampai indeks ke-9. Ini yang kita masukkan tadi dari nilai dari value elemen array R yang kita masukkan tadi. Jadi di sini hanya menggunakan perintah for atau perulangan ya. Di sini sebagai outputnya. Nah, selanjutnya kita beralih ke array 2 dimensi. Nah, array 2 dimensi di sini adalah array yang terdiri dari n buah garis m buah kolom. Nah, jadi perbedaannya tadi antara array dan 1 dimensi dan 2 dimensi adalah array 1 dimensi hanya terdiri dari 1 buah kolom. Nah, sedangkan array 2 dimensi terdiri dari baris dan kolom. Array 2 dimensi di sini juga disebut sebagai array yang mempunyai 2 subscript, yaitu baris dan kolom. Sedangkan array 1 dimensi hanya menggunakan 1 subscript. Bentuknya rapat, bayangkan seperti matris atau tabel, di mana indeks pertama menunjukkan baris dan indeks kedua menunjukkan kolom. Nah, untuk contohnya di sini perintahnya itu integer a adalah nama arraynya di sini dengan dalam kurung 3 dan 4. Jadi di sini menampilkan 3 baris 4 kolom. Nah, selanjutnya sebagai contoh hasil kita ingin mendeklarasikan sebuah array 2 dimensi, misalkan dengan nama larik ya, sama seperti nama array yang sebelumnya, yang mempunyai jumlah elemen baris sebanyak 3, jumlah elemen kolom sebanyak 5, dan array larik mempunyai tipe data integer. Maka bentuk arraynya adalah in larik, integer larik 3, kurung 3. Seandainya array larik akan kita beri nilai 1 dan sama seperti array 1 dimensi yang tadi, maka contoh penulisannya adalah seperti ini. Nah, untuk
baris pertama ya di sini. Untuk baris pertama ada 1, 2, 3, 4, 5, dan ikuti selanjutnya. Dari pendeklarasian tersebut sekaligus inisialisasi dapat diartikan bahwa kita telah memesan tempat di memori komputer sebanyak 15 tempat dengan indeks dari larik 0.0 sampai larik 2.4 ya. Larik 2 dan 4 di mana nilai-nilai akan dimasukkan ke elemen array secara berturut-turut. Dari larik 0 akan diisikan nilai 1 sampai larik 4 yang diisikan dengan 15. Nah, selanjutnya kita lihat di program C++ di sini sudah membuat juga array 2 dimensi ya. Di sini deklarasi inisialisasi array 2 dimensi dengan jumlah baris 3 dan jumlah kolom 2. Dengan nama matriks contoh di sini ya, dengan nama array matriks contoh dengan nilainya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk integernya di sini masukkan variabel i dan j. Nah, countnya untuk menampilkan matriks order 3 kali 2. Jadi di sini nilai elemennya adalah 6, yang dimana jumlah dari 3 kali 2 6. Untuk countnya menampilkan perintah matriks contoh di sini. Untuk countnya menggunakan 2 perintah looping ya, atau berulangan for saat i sama dengan 0, i berarti 3. Lanjutkan dengan matriks atau elemen selanjutnya. Nah, apabila kita run di sini, nah ini dia. Hasilnya adalah menampilkan matriks contoh dari matriks order 3 kali 2. Hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, matriks di sini yaitu 3 baris dan 2 kolom. Itu baris pertama yaitu 1, 2, baris kedua 3, 4, dan baris ketiga 5, 6. Dimana kolom pertama 1, 3, 5, kolom kedua 2, 4, 6. Nah, baik, itu saja mungkin sedikit ya penjelasan mengenai array 1 dimensi dan array 2 dimensi. Nah, sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.